Pernah nggak sih setelah meeting atau lagi ngobrol gitu, Anda tiba-tiba kepikiran, tadi aku salah ngomong ya? Atau mungkin pertanyaannya lebih dalam lagi, sebenarnya kelemahan aku tuh apa sih? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Dan pertanyaan itulah yang bakal kita gali bareng-bareng sekarang. Yap, di pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal kesadaran diri. Anggap aja ini kayak peta pribadi Anda, semacam panduan buat menavigasi semua potensi dan area pertumbuhan yang ada di dalam diri. Jadi, dari mana kita mulai perjalanan ini? Oke, perjalanan kita ini dimulai dengan sebuah pencarian. Pencarian buat bener-bener paham siapa sih Anda itu. Ini bukan tentang apa kata orang lain ya, tapi tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan fondasi dari semua itu, ya ini dia, kesadaran diri atau yang sering kita dengar self-awareness. Ini bukan sekedar ngelihat diri sendiri, tapi ngelihat dengan jernih dan objektif, tanpa filter atau bias apapun. Jadi, apa sih self-awareness itu sebenarnya? Intinya gini, ini adalah kemampuan kita buat paham gimana empat hal ini nyambung satu sama lain. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, gimana kita bersikap, dan apa dampaknya ke orang lain. Memahami hubungan sebab akibat ini, nah itu kuncinya. Nah, sekarang yuk kita coba petakan dunia batin kita ini. Kalau kesadaran diri itu petanya, berarti kita harus tahu dong elemen-elemen penting di dalamnya. Apa aja tuh yang perlu kita kenali? Yang pertama, kesadaran emosional. Ini bukan cuma soal tahu kapan Anda lagi seneng atau marah loh, tapi lebih dalam lagi. Kenapa Anda ngerasain itu dan gimana emosi itu ngaruh ke keputusan dan tindakan Anda sehari-hari? Kedua, penilaian diri. Ini soal kemampuan buat ngeliat diri sendiri dengan jujur. Apa sih kelebihan saya? Dan yang mungkin lebih berat lagi, apa keterbatasan saya? Tanpa kejujuran sama diri sendiri, ya kita nggak akan bisa benar-benar tumbuh. Tentu aja, perjalanan ini nggak gampang. Seperti kata Benjamin Franklin, memahami diri sendiri itu susahnya kayak mecahin berlian. Butuh usaha, butuh keberanian, dan yang paling penting, butuh kejujuran yang luar biasa. Untungnya nih, kita nggak perlu mulai dari nol gitu aja. Udah ada kok alat-alat dan kerangka kerja yang teruji buat bantu kita di perjalanan ini, biar kita bisa ngelihat diri kita dengan lebih jernih. Ada banyak banget alatnya, tapi ada dua yang paling terkenal nih, jendela Johari sama tes DISC. Jendela Johari itu ngebantu kita ngelihat gimana sih kita di mata orang lain, sementara DISC bantu kita paham gaya alami kita pas kerja dan komunikasi. Yuk kita bedah dulu jendela Johari. Ini ngebagi diri kita jadi 4 kuadran. Ada area terbuka, ini yang Anda dan orang lain sama-sama tahu. Ada area tersembunyi, yang cuma Anda yang tahu. Terus area tidak diketahui, ini misteri buat semua orang. Dan yang paling menarik adalah area buta atau blind self. Ini adalah hal-hal yang orang lain lihat di diri Anda, tapi Anda sendiri nggak sadar. Satu-satunya cara buat ngecilin area buta ini ya dengan minta umpan balik yang jujur. Disinilah potensi pertumbuhan terbesar kita berada. Nah, alat populer lainnya itu DISC yang memetakan kecenderungan perilaku kita. Coba deh, renungin sebentar, Anda ini kira-kira lebih condong kemana ya? Apakah Anda tipe D yang fokus sama hasil, tipe I yang jago bikin tim semangat, tipe S yang jadi penyimbang dan bisa diandalkan, atau tipe C yang mastiin semuanya akurat dan sesuai data? Nggak ada yang lebih baik dari yang lain loh, tapi mengenali gaya Anda itu kunci buat memaksimalkan kontribusi Anda di tim. Oke, tahu semua ini keren banget, tapi itu baru setengah jalan. Sekarang kita ngomongin gimana caranya ngubah pengetahuan ini jadi semacam kekuatan super yang bisa kita pakai setiap hari. Jadi, intinya ada di 3 langkah praktis ini. Pertama, rutin refleksi diri. Kedua, jangan pernah takut minta umpan balik. Tanya deh ke teman atau atasan yang Anda percaya. Ketiga, dan ini yang paling penting, ya berlatih. Terapkan wawasan baru Anda dan beraniin diri buat keluar dari zona nyaman. Nah, kutipan dari John C. Maxwell ini, wah pas banget buat ngerangkum semuanya. Pertumbuhan diri itu nggak mungkin terjadi tanpa pengenalan diri. Keduanya itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Terus tujuannya apa sih semua ini kalau kita lihat di dunia kerja sekarang? Jawabannya adalah menjadi tangkas atau agile. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung. Jadi, apa sih agile atau tangkas itu? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan buat jadi fleksibel, buat beradaptasi sama perubahan yang datangnya cepat dan efektif. Di dunia kerja zaman sekarang, ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan.
Gimana caranya? Pertama, jangan takut sama perubahan. Kedua, jadilah komunikator yang terbuka, mau dengerin dan juga ngasih opini. Dan ketiga, jadilah spontan, sumbangin ide-ide kreatif. Dan ketiga hal ini, terbuka sama perubahan, komunikasi, dan kreativitas, akarnya ya di kesadaran diri. Anda nggak bisa beradaptasi kalau Anda bahkan nggak tahu apa yang perlu diadaptasi dari diri Anda sendiri kan? Dan gambar ini, wah ini benar-benar menggambarkan poin terakhirnya dengan sempurna. Perjalanan kesadaran diri ini, pada akhirnya, adalah soal persepsi. Ini tentang cara Anda memandang diri Anda sendiri. Anda melihat diri Anda sebagai seekor kucing, atau singa yang sebenarnya ada di dalam diri Anda? Setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda simpel aja. Saat Anda bercermin, apa yang Anda lihat? Dan yang lebih penting lagi, apa yang ingin Anda lihat? Perjalanan Anda dimulai sekarang.